Komodo dan Guguk. Sore itu, 3 guguk, Poppy, Thunder, dan Broxley bermain di hutan. Tiba-tiba Poppy mendengar suara di semak-semak. Poppy, Thunder, dan Broxley saling memandang satu dengan lain dengan wajah penuh tanya. Dengan rasa takut, mereka bertiga mendekati sumber bunyi itu. "Apa itu?" kata Poppy sambil melangkah pelan mendekati semak-semak tadi. Namun tidak dengan Thunder dan Broxley yang memilih berdiam di tempat sambil bersiap-siap untuk lari jika terjadi sesuatu. "Jangan mendekat, Poppy," seru Broxley meminta Poppy untuk mundur. "Ayo kita pergi saja. Jangan-jangan itu pemburu yang mau menangkap kita." "Ayo Poppy," teriak Thunder pada Poppy. Namun Poppy terus bergerak maju dengan langkah pelan dan waspada mendekati semak-semak tadi. Sambil mengendus-endus, dilihatnya seekor bayi komodo berbaring di atas tumpukan dedaunan. Bayi komodo itu tergeletak dengan tubuh terluka. Dengan segera Poppy memanggil kedua guguk yang lain. "Teman-teman, kemarilah. Tolonglah aku," sambil memastikan bayi komodo itu selamat. Mendengar panggilan Poppy, Thunder dan Broxley semakin takut. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Thunder. Thunder dan Broxley semakin takut, hampir-hampir lari meninggalkan Poppy. "Lekaslah kemari, aku butuh bantuan kalian berdua," kata Poppy. Mendengar itu, segeralah Thunder dan Broxley mendekati Poppy dengan langkah cemas. "Apa itu?" tanya Broxley. "Lihat, aku menemukan bayi komodo ini. Aku akan membawanya pulang," kata Poppy dengan senyum bahagia. "Tidak, aku tidak mau," kata Thunder menolak perkataan Poppy. Sedang Thunder berpaling melangkah mundur untuk pergi, Poppy berdiam sambil berkata, "Aku tidak tega meninggalkannya sendiri di sini. Biarlah aku merawatnya." Sambil melangkah mendekati bayi komodo itu, Poppy berupaya mengangkatnya. "Bayi komodo ini akan membahayakan kita jika dia bersama-sama dengan kita. Bukankah komodo ini punya ibu? Biarlah ibunya yang merawatnya," kata Broxley mengendongkan Poppy agar segera pergi. "Jangan sampai jika kita membawanya, ibu atau keluarganya datang mencarinya. Jika mereka tidak menemukan dia, mereka akan bersedih dan mengira ia telah diambil pemburu," ujar Broxley lagi. "Aku tidak tega meninggalkan dia sendiri di sini. Lagi pula, jika kita meninggalkannya, bukankah pemburu akan menangkap dan membawanya pergi? Sepertinya orang tuanya menyembunyikan bayi ini di sini agar terhindar dari pemburu," ujar Poppy dengan nada sedih sambil mengelus-elus kepala komodo itu. Sejenak, Poppy, Broxley, dan Thunder saling memandang satu dengan yang lainnya. Langit pun mulai gelap, tanda hujan akan segera turun. Angin sejuk yang bertiup membuat bayi komodo itu menggigil kedinginan. Melihat itu, hati tak tega ketiga guguk itu segera menggendong bayi komodo itu dibawa pulang ke rumah mereka. "Aku akan mencari beberapa dedaunan untuk menyelimuti bayi komodo ini," kata Broxley sambil berlari mendapati daun talas yang dibawa untuk menyelimuti bayi komodo itu. Sesampainya di rumah, Broxley dengan segera menyiapkan makanan untuk mereka berempat, sedang Poppy merawat dan membersihkan tubuh bayi komodo tadi. "Makanan akan segera siap, berkumpullah," seru Broxley sambil membawa makanan ke meja makan. Broxley, Thunder, dan Poppy sambil makan dan menyuapi bayi komodo tadi. Setelah selesai makan, ketiga guguk itu duduk dan berbincang-bincang. "Terus, apakah yang akan kita lakukan ke depannya?" tanya Thunder kepada kedua saudaranya itu. Diam, suasana mendadak sepi. Sambil memandang bayi komodo itu, Poppy berkata, "Kita harus merawatnya. Jika kita melepaskannya, sangat mungkin pemburu akan menangkap dan membawanya. Sambil itu, kita menunggu jika ada keluarganya mencari dia, maka kita akan menyerahkan dia kepada keluarganya." Thunder dan Broxley setuju dengan Poppy. Hari berlalu.
Selain itu, aku juga suka merawat anak kecil. Apapun yang terjadi, kamu adalah adik kami. Kami akan menjaga dan merawatmu. Mendengar itu, Komodo bahagia karena ia mendapat kasih sayang dari ketiga guguk itu. Suatu ketika guguk itu jatuh sakit. Mereka yang sudah tua tidak kuat lagi untuk bekerja dan berburu. Melihat keadaan itu, Komodo dengan sigap merawat ketiga kakaknya itu. Ia menyiapkan makanan untuk mereka, berburu, dan melakukan segala pekerjaan rumah. Beristirahatlah, aku akan mengurus semuanya, kata Komodo pada ketiga kakaknya itu. Hari berlalu begitu saja. Suatu ketika, datanglah pemburu dan sampai di rumah Komodo dan ketiga kakaknya itu. Mengetahui hal itu, Komodo dengan segera memasang jebakan untuk pemburu. Ia mempersiapkannya sendiri tanpa diketahui oleh Broxley, Poppy, dan Thunder. Ketika pemburu hendak memasuki rumah Komodo, jebakan Komodo jatuh tepat di depan pemburu dan membuat pemburu lari terbirit-birit. Dari atas gua, Poppy melihat pemburu lari meninggalkan rumah mereka. Komodo pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil tertawa melihat pemburu itu. Komodo pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil tertawa melihat pemburu itu. Masuklah Poppy dan Komodo ke rumah. "Mengapa kamu tidak memberitahu kepada kami tentang pemburu itu?" tanya Poppy pada Komodo. Mendengar itu, Thunder dan Broxley memandang Poppy dan Komodo dengan wajah heran. Komodo terdiam sesaat, kemudian berkata, "Aku tidak bermaksud menipu atau tidak jujur pada kalian. Namun aku merasa bahwa sudah saatnya aku harus melindungi kalian bertiga. Kamu harusnya bercerita kepada kami, agar kami pun berwaspada dan membantu kamu untuk mengusir pemburu itu, sehingga kamu tidak sendirian," kata Poppy pada Komodo. Namun dengan yakin Komodo berkata, "Maafkanlah aku karena tidak menceritakan hal ini pada kalian. Lain kali aku akan menceritakannya. Aku hanya cemas jika kalian menjadi terganggu jika tahu hal ini. Lagi pula jangan mencemaskan aku. Aku adalah Komodo. Aku sudah besar dan tangguh. Aku sudah banyak belajar dari kalian waktu dulu. Jadi aku sudah cukup bisa melawan para pemburu itu sendiri. Lagi pula aku teringat satu pesan yang berbunyi seperti ini. Kita harus saling menjaga dan tolong menolong. Jika dulu aku dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan terus dilindungi, sekarang tiba saat aku harus menjaga dan melindungi kalian," kata Komodo dengan mata berkaca-kaca. Itu, ketiga guguk itu, Thunder, Poppy, dan Broxley memeluk Komodo